Hanya Yesus yang bisa terima kita apa adanya. Siapa mau terima orang begini? Saudara dan saya punya cerita, punya masa lalu. Siapa mau terima kita? Tapi ada satu pribadi yang berfirman, marilah kepadaku, haleluya, semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita langsung saja buka kitab suci kita di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayat 4. Kita akan belajar firman Tuhan pada saat ini. Sekali lagi Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayat 4. Bapak Ibu jemaat, mari kita perhatikan bagian firman Allah ini. Kita baca bergantian ya. Kaum Adam lebih dahulu, karena Adam diciptakan lebih dahulu. Dia akan disusul oleh kaum Hawa. Kita berbalas-balasan ayat 4 kita bersama-sama. Ayat 1, kaum Adam 1, 2, 3. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. 2. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. 4, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Baik, demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayat 4, saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu teladan si kusta. Sekali lagi temanya adalah teladan si kusta. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semua kita ini tidak ada yang lolos dari masalah kehidupan. Amin. Saya pernah baca satu tulisan di baju kos oblong. Kalau di Indonesia tuh, kalau kita ke Bali, ke Jogja atau beberapa daerah lain, ada orang bisnis baju-baju tapi ada tulisan-tulisan menarik. Ada satu tulisan dia bilang begini, kalau Anda masih pusing 7 keliling, artinya Anda masih punya kepala. Jadi setelah dicerna kalimat itu, kalau Anda masih pusing 7 keliling, artinya Anda masih punya kepala. Hanya mau mengingatkan kita bahwa memang selama kita menumpang di planet ini, selama kita menginjakkan kaki di bumi, selagi kita menghela napas kehidupan, titipan Allah, selagi darah kita masih mengalir, selagi jantung kita masih berdetak, maka tidak ada satupun di antara kita yang kebal dengan yang namanya persoalan hidup. Yang sudah bertobat, yang belum bertobat, pendeta atau jemaat, ya, mulai dari penjahat sampai pejabat atau siapapun, tidak ada yang lolos atau kebal dengan masalah hidup. Bahkan terkadang ada masalah, 1 belum selesai, 1 sudah datang, 2 belum selesai, 3 sudah ngantri. Itulah kehidupan di dunia ini. Amin. Makanya kalau kita tidak mau pusing lagi, tidak usah pakai kepala, itu aman. Itu kita tidak akan pusing 7 keliling lagi, atau kita sudah datang nomor antrian, kita sudah meninggal jadi jenazah, itu aman. Tapi selagi kita masih hidup, tidak ada kita yang kebal dengan masalah. Nah, bicara tentang masalah ini, kalau kita klasifikasikan ya saudara-saudara, ada masalah tuh yang kategori sebenarnya ringan.
Kalau masalahnya itu bisa ditanggung, maksud saya, yaitu bahwa kalau masalahnya itu yang pertama tidak berat dan tidak lama. Saudara, kalau ada masalah yang kita hadapi tidak berat dan tidak lama, ini enak nih. Masalahnya terjadi hari ini, selesai hari ini. Ini kita semua masih bisa berkata, haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik, nyanyi lompat-lompat di gereja. Karena kategori ringan, tidak berat dan tidak lama. Atau lama tapi tidak berat. Ini juga masih bisa hela napas lah. Dia lama, masalahnya 2 minggu, tapi tidak berat-berat amat. Ya. Tapi yang menjadi masalah kalau kita hadapi masalah sudah berat lama pula. Dan saya lihat ini yang dialami oleh si kusta ini. Tidak jelas namanya siapa, tetapi yang pasti cerita teladan si kusta ini tercatat dalam Injil Matius, Markus, Lukas. Identitasnya tidak jelas, tapi karena 3 penulis dipercayakan oleh Allah mencatat peristiwa ini, tidak peduli namanya siapa, tapi yang pasti apa yang dia lakukan, apa yang dia alami menjadi pelajaran penting bagi setiap gereja Tuhan di sepanjang zaman. Sepanjang kita membaca cerita tentang si kusta, maka kita wajib menarik pelajaran-pelajaran menarik yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Nah, saudara-saudara, orang kusta itu masalahnya mengerikan, double porsi. Bukan hanya masalah fisik, tapi psikis juga. Secara fisik, kusta itu mengerikan loh saudara. Dia tuh awal bintik-bintik, lama-lama jadi luka bernanah. Dan dia akan memakan ruas demi ruas. Dia akan makan ruas demi ruas, ke sini, ke sini, ke sini. Sampai tingkat paling parah, orang bisa kehilangan tangan atau kehilangan kaki hanya gara-gara sakit kusta. Mungkin yang kita kenal sekarang lepra. Betul begitu ya Ibu Ria? Ibu Ria, kusta itu lepra bukan? Lepra ya? Nah. Apa? Oh teman. Sampai titik paling parah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, orang bisa menderita sampai 9 tahun. Dan biasanya dia menyerang di pita suara, lalu suara itu akan kelihatan parau, lalu mata akan terbelalak. Apalagi dalam zaman itu ada aturan main. Orang kusta itu kan punya kostum khusus dan dia punya password. Kalau jalan kemana-mana supaya orang tahu dia kusta, dia harus bilang najis, najis, najis. Dan itu ada jarak yang diatur. Kenapa diatur? Kalau ada orang kusta di sini, dia masuk, dia jamah ruangan ini, satu ruangan ini najis. Maka ruangan ini tidak bisa dipakai. Orang kusta itu betul-betul menderita saudara-saudara. Itu secara fisik. Bisa kehilangan kaki atau tangan hanya gara-gara penyakit itu. Belum lagi secara psikis. Dia dikucilkan. Tidak ada yang mau terima dia. Masyarakat luas tidak mungkin terima. Rohaniwan, tokoh-tokoh agama tidak mungkin terima. Bahkan keluarganya sendiri pun tidak mungkin menerima dia. Raja Uzia pernah mengalami itu. Maryam, saudara perempuan Musa, pernah mengalami itu gara-gara mengata-ngatai Musa. Walaupun saudara kandung, tapi persoalannya ini hamba Allah. Jangan pakai mulutmu sembarangan bicara nama hamba Tuhan. Itu dilarang keras, nggak peduli satu darah, tapi masalahnya dia diurapi. Ya, nah saudara-saudara, jadi ini mengerikan sekali. Secara fisik sudah mengerikan, secara psikis pun demikian. Dan itu waktunya lama. Tidak ada keterangan secara eksplisit. Ini kusta yang tercatat dalam nats yang kita bahas ini. Dia sudah mengalami masalah berapa lama. Tapi ini tekanan luar biasa. Enak ya kalau kita sakit fisik, tapi ada keluarga, ada teman gereja yang datang support kita, kasih kuat kita, mendoakan kita, menyemangati kita. Enak gitu loh. Ini mengalami sendiri-sendiri. Saya pernah lihat orang sakit kusta di sakit kusta di Jakarta. Wah itu memang putus semua tuh. Paling banyak tuh saya waktu itu di daerah Priuk. Saya lihat itu kusta mengerikan sekali. Ya, sampai putus tangan, kaki dan lain sebagainya. Makasih Kak. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berarti masalah yang dihadapi oleh orang ini memang tidak main-main.
Tetapi saudara lihat, sepanjang cerita ini dia disembuhkan oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Maka saya percaya masalah sebesar apapun, kalau kita tahu kita punya Yesus yang hebat, Yesus jauh lebih besar dari masalah apapun yang saya dan saudara hadapi. Dan masalah-masalah yang kita hadapi bagi orang percaya, sampai ada ayat bilang begini, penderitaan ringan yang sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang menanti saya dan saudara. Nah, menarik, kita belajar dari kusta. Biasa kita belajar dari tokoh-tokoh hebat seperti Daud, Musa, Abraham, Yosua dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi ada orang tidak terkenal, tapi pelajaran hidupnya luar biasa. Memang kadang-kadang ada orang yang memang dia tidak diizinkan Allah menjadi terkenal, padahal perannya besar sekali. Saudara kalau tahu siapa yang pertama-tama menginjili Petrus dan membawa Petrus kepada Yesus, saudara tahu siapa yang bawa dia? Andreas. Ini ayat bisa ditunjukkan, isi worship, ayat. Tolong Yohanes pasal 1 mulai ayat 40 lah. Tapi kalau saudara baca terus tiap kali pasang nama Andreas, pasti ada nama Petrus. Andreas, saudara Petrus. Kenapa? Saudaranya lebih populer daripada dia. Padahal yang bawa Petrus pada Yesus itu adalah Andreas. Andreas sebelum jadi murid Yesus, dia adalah murid Yohanes Pembaptis. Ini saya perlu singgung sedikit, kan saya lihat fenomena gereja di Amerika begitu. Tapi waktu dia ikut Yesus, Yohanes tidak marah loh. Saya beri hormat buat Yohanes Pembaptis. Dia waktu dia ikut Yesus, dia memutuskan, bukan karena ada masalah sama Yohanes. Dia putuskan ikut Yesus. Yohanes, tidak ada masalah, go on. Jalan asal kau bertumbuh. Ya, tapi itu tentu perlu didiskusikan, dicerna secara baik. Ya, yang saya persoalkan bukan itu. Perhatikan, salah seorang dari keduanya yang mendengarkan perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Jadi Yohanes penulis Injil Yohanes, saudara Yakobus itu, dan Andreas itu dulunya murid Yohanes Pembaptis. Baca dari ayat-ayat sebelumnya. Saya tidak mau bahas itu. Anda baca, Anda akan ketemu. Di antaranya ada Yohanes penulis Injil Yohanes dan ada Andreas. Andreas yang bawa Petrus. Ayat selanjutnya 41, saudara. 41 dikatakan, itu 40, 41-nya bilang, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Selanjutnya 42, sama-sama 1, 2, 3. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Anda lihat, yang bawa Petrus lebih terkenal daripada saudaranya. Makanya kalau silsilah, maksudnya daftar murid-murid, selalu Andreas saudara Simon. Kenapa Simon lebih populer? Simon ini yang dipakai Tuhan berkhotbah dan gereja pertama lahir di hari Pentakosta. Jadi maksud saya gini loh, saudara jangan kecil hati kalau ternyata Anda tuh di belakang layar. Justru Anda lah yang lebih luar biasa menurut saya. Orang-orang di belakang layar itu yang menentukan orang-orang yang ada di panggung ini tetap eksis, tetap survive, tetap bernyala-nyala, tetap maju. Tidak selalu kita harus di depan, tidak selalu kita harus kelihatan. Tolong pahami itu. Sehingga gereja jangan berebutan siapa mau tampil. Oh tidak begitu. Belajar Alkitab baik-baik sebagai pengikut Kristus. Amin, kekasih Tuhan. Saya pernah baca tulisan Rick Warren. Rick Warren itu tanya jemaat Tuhan yang dia pimpin, bisa nyanyi? Tidak bisa. Ini dia menyanyi pun jangankan jemaat, malaikat pun nangis nih. Dia suara agak berat, mencurigakan. Ya, doa syafaat agak berat. Ini itu berat. Kau bisa apa? Kata Rick Warren. Dia bilang apa? Saya bisa masak. Saudara jangan pikir memasak itu bukan talenta. Apalagi gereja-gereja di Amerika nih. Habis ibadah makan terus, tapi kalau yang masak salah masak, hancurkan kuasa kegelapan. Kita makan khotbah sudah enak, makanan rohani sudah enak, makanan jasmani tidak enak. Itu mengecewakan sekali. Iya kan? Itu talenta.
Natalan, kayak kemarin di gerejanya Pak Tony juga tuh, wah itu bahaya itu. Kalau orang tidak tahu masak bahaya. Di gereja Pak Erwin Pantas juga, wah luar biasa. Kalau orang tidak tahu masak, kita tidak menikmati. Ya, dan memang ada yang talentanya tuh tidak masak. Dia masak lebih berpotensi membunuh suami karena garamnya terlalu tinggi. Suami darah tinggi, minum segala obat darah tetap naik karena garam itu. Jadi saudara-saudara, ada orang yang perannya tuh aduh luar biasa ya. Kita tidak tahu di belakang ini orang-orang yang kerja di, tadi saya lewat di gedung apa begitu, pokoknya pusat IT-nya Denver di situ gitu loh. Mereka itu sangat menentukan komunikasi di kota Denver ini. Mereka tidak kelihatan, kita tidak kenal, tapi wifi bisa lancar, internet lancar karena ada orang-orang yang tidak kita kenal tapi perannya sungguh hebat. Maka dari itu saudara-saudara, kita sedang belajar dari orang tidak terkenal. Jadi berhenti bermimpi bahwa kalau jadi pengikut Kristus harus terkenal. Tidak juga. Buat apa dikenal di sini tapi tidak dikenal di sana? Kan banyak orang yang dikenal di sini, bikin mujizat, usir setan, bla bla bla. Datang, Tuhan, aku bernubuat demi namamu, aku usir setan demi namamu, aku bikin mujizat demi namamu. Di Matius 7 ayat 22, di ayat 23 Yesus berkata, pergi, aku tidak pernah mengenal kamu. Wow. Bukan Yesus tidak bilang begini, dulu aku kenal kamu, sekarang aku tidak kenal. Bukan, aku tidak pernah kenal kamu. Jadi buat apa dikenal orang tapi tidak dikenal Tuhan? Makanya Paulus bilang, aku takut aku memberitakan tapi ujung-ujung aku ditolak. Nah saudara-saudara, jadi dari orang tidak terkenal ini, saya juga tidak mau cek identitasnya siapa. Coba baca di tafsir, semua tidak tahu namanya siapa. Bahkan penulis seperti Matius, Markus, Lukas pun mungkin tidak tahu namanya. Mungkin, makanya mereka tidak masukkan namanya secara jelas. Tetapi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, teladan menarik yang kita pelajari dari dia ini luar biasa. Pasal 5 sampai pasal 7 Injil Matius itu adalah kumpulan data bagaimana Yesus khotbah di bukit. Ya, saudara baca dari Matius 5 ada ucapan bahagia, ada hal berdoa, hal berpuasa, doa Bapa kami segala macam. Tapi ingat, seorang kusta tidak boleh dekat-dekat dengan orang yang sehat. Saudara yang sudah ke Israel sudah tahu, di bukit ucapan bahagia itu, kalau saya lihat-lihat, ini saya sampai sana, namanya saya pengkhotbah, saya suka belajar teks-teks. Waktu ada di situ saya bilang, ini kira-kira posisi si kusta di mana ya? Itu 5.000 orang itu cuma laki-laki loh. Belum tercatat atau ribuan orang, saya tidak tahu berapa banyak dalam teks ini. Orang yang ikut Yesus itu ayat 1 mengatakan setelah Yesus turun dari bukit, karena dia khotbah di bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Sedangkan aturan main sudah jelas, kusta tidak boleh dekat-dekat dengan manusia lain yang sehat. Makanya saya coba cari tahu ini posisi si kusta di mana waktu saya ada di Israel. Saya lihat-lihat sekeliling dia di mana kira-kira. Tapi yang pasti saudara-saudara, motivasinya jelas, makanya kita belajar hari ini. Saya tidak tahu dengan motivasi orang yang berbondong-bondong ini, saudara-saudara. Karena faktanya ada orang yang rame-rame ikut Tuhan, tapi ternyata dia tidak menyelesaikan perlombaan iman dengan baik. Perlombaan iman kita tuh tidak hanya ditentukan oleh startnya atau pertengahannya. Kita harus start, lanjut sampai finish. Ada orang yang start dan pertengahannya tuh, kalau istilah kita di Indonesia, panas-panas tai ayam. Kelihatan banyak, semua dia mau ikut. Tapi lihat nanti, ada masalah sedikit, gesekan sedikit, tersinggung sedikit. Tai ayam, dingin dia. Nah Tuhan mau saya dan saudara yang ada di ruangan ini, orang-orang Indonesia, saudara-saudara seiman saya yang ada di Colorado, di Denver, kita jangan panas-panas tai ayam dong. Ya, kalau lihat mujizat, waduh, happy, senang, berbondong-bondong. Tapi Yesus khotbah keras sedikit langsung mundur. Saudara mau lihat datanya? Saya bandingkan salah satu ya. Tolong Yohanes 6 ayat 60. Yohanes 6 ayat 60. Ini data tentang orang-orang yang lihat mujizat 5 roti 2 ikan. Waktu dengar khotbah keras mereka bilang begini,
Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ujung-ujung apa? Ayat 6 Bang. 6. Ujung-ujungnya lihat. 1, 2, 3. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya apa? Mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Saudara tahu kenapa ini? Makanya saya curiga kalau setiap kali baca kalimat orang berbondong-bondong ikut Yesus. Ini multi motivasi. Kita nggak tahu nih, ini gara-gara apa nih. Makanya saya nggak kaget kalau ada satu pendeta viral di Indonesia begitu. Rame-rame ikut, benar tidak benar pokoknya ikut dulu. Jadi kita lihat, saya dari zaman Yesus sampai zaman ini, yang namanya orang ikut arus itu banyak. Harus bedakan antara pengikut dan ikut arus. Pengikut dan ikut-ikutan. Nah saudara-saudara, ini orang-orang mundur. Karena setelah cek motivasi, kita baca di sepanjang Yohanes 6 itu, ternyata mereka itu memang datang bukan karena tanda-tanda kemesiasan. Mereka datang karena roti itu. Yohanes 6 ayat 26. Ini masih orang yang sama yang mundur tadi di ayat 66. Tapi di ayat 26 Yesus sudah bilang begini. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, dengar, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Maksudnya tanda-tanda kemesiasan, penggenapan nubuat, perjanjian lama yang tergenapi dalam diri Yesus. Melainkan apa? Karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saudara, kalau ikut Tuhan hanya cari mujizat dan menganggap mujizat segala-galanya, itu keliru. Mujizat itu bukan tujuan, mujizat itu jembatan. Petrus bertobat, mujizat apa sih? Ikan. Amin. Dia lihat, awalnya dia tidak percaya, Tuhan mentebarkan jalan saja, tarik. Tapi saudara baca itu Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Dia tinggalkan ikan-ikan itu. Karena mujizat itu hanya jembatan supaya dia jadi pengikut Kristus. Amin. Kemudian dia jatuh lagi. Mujizat apa lagi? Ayam. Jadi Petrus mujizat binatang semua. Ikan, ayam berkokok kan. Saudara masih jangan, Tuhan itu tidak selalu yang buka langit kasih gempa bumi, tidak. Kadang-kadang pakai ayam, pakai anjing ya, pakai tangan terjepit di tempat sampah bisa. Jangan cover Tuhan semau kita, harus spektakuler. Seperti Naaman datang kan kepada Elisa. Elisa tidak mau ketemu, Elisa suruh anak buahnya Gehazi bilang pergi celupkan diri di sungai Yordan. Naaman bilang apa? Saya pikir dia keluar gerak-gerakan tangan. Kayak sekarang tuh, haleluya. Itu mah sudah jadul. Dari zaman Naaman juga Naaman berpikir kayak gitu. Saudara, KKR tanpa altar call pun Tuhan bisa jamah Anda di tempat duduk Anda. Jangan batasi Tuhan harus begini, harus goyang-goyang tangan. Biasa aja kali. Sorry, beta mesti ngomong. Amin. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, orang-orang berbondong-bondong. Tapi ada satu teladan yang mau kita pelajari di sini. Ya, si kusta yang tidak jelas namanya siapa. Tetapi beberapa hal mau saya seberangkan bagi kita semua. Kita juga mungkin punya masalah hari-hari ini. Amerika, wow. Banyak orang bilang, wah enak-enak ya. Justru yang enak-enak itu yang bahaya. Kalau Indonesia tuh kita udah biasa ditekan, jadi tambah fight, semangat. Di sini, wah enak, nyaman ya. Sekolah gratis, gara-gara corona tidak kerja dibayar. Sampai ada yang keenakan di rumah, tidak corona pun tidak mau kerja lagi. Karena ada masanya. Toh saya cerita dengan saudara-saudara saya orang Indonesia di sini, mereka bilang dibayar sesuai gaji kita, bahkan lebih katanya. Jadi orang udah bermalas-malasan. Di Indonesia gereja ditutup di mana-mana, pendeta diserang di mana-mana, diancam di mana-mana, Alkitab dihina dan lain sebagainya. Tapi juga di Amerika saya lihat fenomena zaman ini sudah mulai mengerikan. Iya kan? Jadi kita semua punya masalah. Bahkan kalau satu persatu saya dan Bapak Ibu terkasih, para pendeta dan juga jemaat, kalau kita berdiri dan mulai menyaksikan pengalaman hidup kita, cerita hidup kita, tantangan-tantangan, masalah-masalah hidup kita, saya yakin bervariasi dan itu pasti sangat luar biasa.
Apapun itu, tapi mari kita belajar dari si kusta. Seorang yang punya masalah double porsi. Fisik, psikis. Sudah menderita, ditolak pula. Penderitaan double porsi. 2 kali lipat. Nah saudara-saudara, yang saya dapati di sini ayat ini bilang begini. Ayat 2, hal yang pertama. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Dari sini saya dapati satu poin begini. Si kusta ini datang kepada Yesus karena dia yakin hanya Tuhan Yesus yang bisa terima dia apa adanya. Dia datang kepada imam kepala, ahli Taurat, Farisi, bahkan keluarga, pada lari semua. Tapi dia tahu pribadi yang ini lain daripada yang lain. Ahli Taurat, imam-imam boleh tolak saya. Keluarga boleh tolak saya, tetangga boleh tolak saya, tapi satu pribadi yang terima saya apa adanya, the one and only, hanya Yesus, Allah yang menjadi manusia itu. Amin, kekasih Allah. Kenapa saya bilang begitu? Berkaitan dengan aturan main itu, dia tidak boleh ketemu orang, tapi dia datang saya tidak tahu dalam jarak seperti apa, bahkan mungkin jarak yang sudah tidak sesuai aturan lagi. Kenapa? Dia yakin semua tolak saya ini tidak. Gara-gara cerita ini, saya pernah bikin KKR 2012 atau 2011. Itu puluhan ribuan orang lah hadir. Ada di YouTube. Dengan tema Tuhan Yesus terima beta apa adanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya Dia yang bisa terima kita apa adanya. Saya kalau lihat pelajaran si kusta, lalu saya tarik ke diri saya gitu ya. Saya dilahirkan dari keluarga yang saya ini anak hasil perzinahan. Papa dan mama tidak nikah gereja. Semua anak-anak itu hanya pacaran-pacaran, kumpul kebo, beranak banyak-banyak, saya salah satunya. Kami ada 6 orang, laki-laki semua, 2 meninggal, tinggal 4, saya yang bontot. Saudara, siapa mau terima orang begini? Sudah begitu lagi di lingkungan yang kacau balau, jadi saya bertumbuh sebagai seorang remaja pemuda yang bermoral bejat, tidak tahu gereja, walaupun saya ini ABG, anak belakang gereja. Maksudnya kami tinggal di belakang gedung gereja. ABG, anak belakang gereja. Tapi kami tidak pernah gereja. Keluarga broken habis-habisan. Bapak selingkuh. Mama bikin mama punya. Mau dikemanakan kita anak-anak model begini. Ancur, benar-benar ancur. Makanya ketika saya ditangkap polisi berkali-kali, itu sebenarnya akumulasi. Saya tidak cari kambing hitam. Tapi secara psikologi memang di rumah sudah tidak dapat teladan apa-apa. Orang tua maki orang tua tuh, kata-kata kebun binatang itu sudah biasa banget gitu. Pukul, tampar, tendang, mau bacok segala macam. Kita lihat itu semua. Di lingkungan saya juga ada itu lingkungan yang cukup parah untuk ukuran NTT. Itu sampai blacklist di kantor polisi. Itu warna merah kelurahan kami. Karena polisi dipukuli di situ sampai hampir mau mati, pembunuhan terjadi, pemerkosaan segala macam terjadi di situ. Sampai zaman saya pun saya nakalnya minta ampun gara-gara dibentuk dalam keadaan seperti itu. Karena ada ayat bilang jangan sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Jadi saya ada di lingkungan seperti itu. Di keluarga sudah tidak dapat apa-apa, di luar keluarga juga lebih parah lagi. Maka hancurlah saya. Saya suka ajak anak-anak tetangga tuh mencuri, bikin macam-macam. Pukul orang segala macam. Sampai tiap kali saya datang, mereka tarik masuk anak-anak mereka. Dan berkata, jangan bermain dengan setan itu. Gitu kan. Tiap kali ada patroli polisi atau garnison atau POM atau Brimob tangkap saya, itu tetangga-tetangga bersuka cita. Pakai bahasa NTT, mati lu. Begitu. Biar kau lu rasa, tangkap Pak. Yang bikin saya terpukul, satu kali saya kena tangkap. Bapak saya keluar dengan begitu bangganya dan berkata, hantam dia Pak. Itu saya hilang betul-betul mau lari kemana ini. Papa pun sudah begitu. Satu-satunya yang masih mau berkorban mama sih.
Dia jalan kaki karena saya ditangkap, dia harus, namanya orang tua, ibu tuh ya begitulah. Kebanyakan ibu tuh agak sulit dia. Dia berat pun dia akan usaha dampingi. Datang lobi sana, lobi sini harus bebas. Sampai saya dapat tangkap 8 kali. Dan ketika saya keluar terakhir tahanan itu 13 Januari 1999. Sudah janji itu. Mau bertobat, keluar tidak bertobat. Bulan Mei-nya datanglah penginjil melakukan penginjilan jalanan. Di situ Tuhan tangkap saya. Waktu dia sampaikan engkau berharga di matanya, dia injili saya menangis sejadi-jadinya. Saya agak malu nangis di depan mereka. Di tempat saya diinjili itu ada sungai. Saya masuk ke sungai itu udah malam ini. Saya mandi, saya nangis sejadi-jadinya. Saya sudah ikuti banyak KKR, pendeta-pendeta terkenal di Indonesia. Dari dalam maupun luar negeri yang bikin KKR daerah kami. Saya tidak pernah merasakan jamahan seperti itu. Dan saya tahu itu waktu Tuhan. Jamah saya, tangkap saya. Saya pulang kasih tahu mama saya mau bertobat. Mama bilang, terserah lu lah. Kenapa? Karena saya sudah ratusan kali bilang mau bertobat, omong kosong. Sampai ibu saya sudah tidak percaya lagi bahwa saya bisa bertobat. Mama bisa gosok baju saya mau pakai ke persekutuan doa. Mama antara percaya tidak percaya dia gosok. Dia sih sebenarnya mau bertobat, tapi lu banyak bohongnya gitu loh. Lu bilang bertobat, kumat lagi. Bertobat, kumat lagi. Singkat cerita, saya mulai dari itu. Saya beri diri dibaptis, saya ingat bulan Mei 1999. Dan mulai saat itu sampai hari ini, saya melayani Tuhan. Selesai sarjana teologi, saya pulang urus papa dan mama nikah. Ini baru nikah nih, anak sudah STH, sarjana teologi. Saya tidak malu cerita ini, karena poinnya jelas. Hanya Yesus yang bisa terima kita apa adanya. Siapa mau terima orang begini? Saudara dan saya punya cerita, punya masa lalu. Siapa mau terima kita? Tapi ada satu pribadi yang berfirman, marilah kepadaku, haleluya, semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Betapa rusaknya Paulus. Paulus berkata apa? Aku ganas penganiaya. Tolong 1 Timotius 1 ayat 13, Pak. 1 Timotius 1 ayat 13. Paulus bilang, aduh saya tidak percaya Tuhan mau terima saya. Mari kita baca. 1 Timotius 1 ayat 13. 1, 2, 3. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Kenapa? Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Langsung ayat 15, Bang. 15, 1, 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan Paulus bilang, di antara mereka akulah yang paling berdosa. Aniaya gereja, pembenci nama Yesus, menganggap Yesus penyesat, menganggap pengikut-pengikut Yesus adalah orang-orang bodoh, sesat, sekte. Tapi Anda lihat Tuhan punya kasih kan. Sebelum pintu gerbang Damsik terbuka, pintu sorga terbuka, pintu pertobatan terbuka, pintu pemulihan terbuka. Paulus dirubah menjadi alat dalam tangannya untuk penginjilan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Dikasih Allah, masih ingat itu perempuan Samaria di Parigi Yakub? Itu pelakor itu. Pelakor tuh. Sampai Yesus bilang, iya laki yang kelima nih yang bukan laki lu, tahu gua. Lu kan laki orang lumbat juga kan, tahu ini bukan laki lu. Tapi Anda lihat itu. Sudah Samaria pelacur pula. Samaria Yahudi itu tidak bergaul, apalagi pelacur. Mana ada rohaniwan, tokoh-tokoh agama mau duduk sama pemungut cukai, pelacur orang berdosa, tidak ada. Tapi Yesus menembus batas-batas. Amin. Dia terima itu perempuan, melalui itu perempuan seantero Samaria mendengar berita Mesias. Kasih Tuhan, si kusta datang pada Yesus. Saya yakin dengan perasaan ini, dengan keyakinan ini, bahwa hanya Yesus yang terima dia apa adanya. Saya dan saudara, kita semua orang kotor. Tapi waktu kita mau datang kepada Yesus, ingat,
Tuhan tidak akan buang kita. Yohanes 6 ayat 36, dia bilang begini, Yohanes 6 ayat 37 maksud saya. Yohanes 6 ayat 37, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Makanya orang yang paling menyadari betapa berdosanya dia dan dosanya diampuni, orang itu paling mencintai Tuhan loh. Kita yang melayani Tuhan sekarang kan kita sadar kalau Tuhan tidak pilih, apalah kita ini. Tapi karena dia ampuni kita. Lihat Maria Magdalena itu. Mungkin di masa Maria Magdalena, orang kenal Maria Magdalena begitu mengerikan. Kerasukan 7 roh jahat. 7 roh jahat di sini jangan dipikirkan rohnya ada 7. 7 itu angka 7 itu angka sempurna dalam alam berpikir orang Yahudi. Itu artinya roh jahat yang dalam Maria Magdalena itu mengerikan. Tidak diceritakan bagaimana masa lalunya. Tapi biasanya orang dirasuk roh jahat itu, dia bisa dibelenggu, dia teriak-teriak, dia bisa telanjang, dia bisa aduh macam-macam. Kita tidak tahu masa lalu Maria Magdalena. Tetapi ketika Tuhan bebaskan dia dari 7 roh jahat, selalu ada di pelayanan Yesus, selalu ada di pelayanan Yesus. Murid-murid laki-laki berjanji, Tuhan kami tidak akan lari. Di Taman Getsemani mereka lari. Tapi Maria disalib Yesus, Maria Magdalena ada. Dikubur Yesus, Maria Magdalena ada. Orang pertama yang lihat Yesus bangkit, Maria Magdalena. Amin. Bahkan ketika dia tidak tahu dia sedang berhadapan dengan Yesus karena jenazah itu hilang. Dia bilang, di mana kau simpan jenazah itu? Kasih tahu di mana, saya mau gendong. Yesus meninggal dalam usia yang sangat terbaik, 33 tahun. Jenazah seorang laki-laki itu berat. Belum lagi dibalsam, itu lebih berat lagi. Tapi Maria bilang, aku mau gendong. Kenapa? Dia tahu betapa Yesus mengasihi dia. Saudara yakin Tuhan terima saudara apa adanya? Saudara tidak akan melayani dia hitung kali bagi. Ini untung berapa sih, rugi berapa sih? Saudara, hidup kita ini diberkati Tuhan. Mungkin Anda berkata, saya tidak seperti dia, kerasukan setan. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih parah. Saya juga pernah ingat, saya melayani di satu daerah di Indonesia, di Kalimantan. Saya pergi ke satu gereja karismatik. Biasalah kita pujian, penyembahan, tari-tarian. Yang menarik buat saya waktu itu adalah bukan song leader, singer, pemusik, bukan. Penari tamborinnya. Penari tamborin itu, minta maaf, biasa penari tamborin itu kalau di kita ya student yang anak SMP, SMA, yang ya kurus-kurus asik gitu lah. Tapi ini minta maaf, ini ibu nih darah Yesus berkuasa. Minta maaf, dia saya anggap dia tidak cocok jadi penari tamborin. Tapi saudara, saya lihat sendiri, dia lebih lincah dari mereka. Baru kita ibadah di lantai 2, jadi saya agak ketakutan. Rubuh ini gedung gitu loh. Karena di Kalimantan kan gerejanya dari kayu-kayu kan. Dia lompat, darah Yesus berkuasa, persiapan. Tapi yang bikin saya menarik, setelah ibadah selesai, pengkhotbah selesai, ibu itu yang naik ke panggung. Ternyata dia ibu gembala. Saya belum pernah lihat ibu gembala main tamborin. Di Colorado ada ibu gembala. Cherry Bell. Ya. Saya keliling Indonesia dan pergi ke bangsa-bangsa. Saya belum lihat ibu gembala main tamborin. Saya cerita ini kepada istri saya. Mau main tamborin? Dalam nama Yesus. No. Saudara, setelah saya belajar, ternyata ibu ini memang pernah kerasukan setan dan gila. Disembuhkan. Sembuhnya bagaimana? Seorang hamba Tuhan datang doakan dia, layani, sembuh total. Hamba Tuhan ini jatuh cinta dengan dia. Mereka menikah, buka gereja. Gerejanya dipenuhi oleh orang. Ibadah 3 kali. Makanya bagi dia, pelayanan apapun, saya tidak tahu mau balas apa. Saudara-saudara, Anda rasa tidak Tuhan Yesus terima Anda apa adanya? Jangan pernah hitung-hitungan ketika berbuat sesuatu untuk Tuhan, untuk gereja, untuk hambanya. Sebab Anda sedang melakukan untuk dia. Makanya saya bingung orang kalau selalu hitung. Dia rasa tidak Tuhan ampuni dia sejauh timur dari barat. Jauh ke dalam tubir-tubir laut. Aku membuang segala dosamu. Kita semua orang kotor. Kita tidak layak. Tapi percayalah, dalam Yesus kita ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Makanya saya senang sekali melayani mau di mana saja. Kadang-kadang orang undang saya, Pak minta maaf ya di desa tidurnya begini. Saya juga dulu tidur di jalan-jalan, untung-untung aja Tuhan angkat jadi hamba Tuhan, bertingkah apa di mana aja jadi. Kita bukan anak orang kaya, ini anak-anak tidak laku-laku, sampah di masyarakat. Sampah ini Tuhan pilih, Tuhan daur ulang. Dia tidak tahu mau balas apa. Setiap ada kesempatan melayani, bikin yang terbaik. Jadi saya ini kalau diundang begini kayak di Amerika begini, ini buat saya bonus. Di Indonesia saya jemput bola. Saya tawarkan diri di radio. Saya pergi cari preman-preman di gang-gang. Saya bilang saya mau buat KKR di gang ini. Kalian siap? Aduh Bapak Pendeta, kami rasa kami masih nakal, kami tidak layak. Jangankan kau, saya pun tidak layak diterima kok. Mau tidak? Mau. Jadi tempur KKR gang-gang. Makanya di awal pertobatan saya pulang sekolah teologi, papa dan mama saya nikah, kami nikahkan itu, saya lihat Tuhan bangkitkan pelayanan saya. Saya tidak tahu mau balas apa, pokoknya kerja cari jiwa. Kalau ini buat saya bonus saja nih American. Ini sudah bonus saja. Setiap perkara kecil Tuhan kasih perkara besar. Saudara-saudara ini diberkati oleh Tuhan Yesus. Ini teladan si Kusta. Amin. Yang kedua, ini ayat mengatakan maka datanglah. Nah ini saya lihat teladannya dia, ini orangnya inisiatif. Kata datanglah tuh inisiatif loh. Dia datanglah, sudah rasa kasih Tuhan, tahu Tuhan mau terima dia apa adanya. Itu tidak didorong-dorong. Saya telepon sama istri saya. Istri saya bilang, wah kok Bapak bisa, biasanya di luar negeri itu paling top Sabtu atau Minggu. Ini hari lain juga ada ibadah. Luar biasa itu saudara-saudara orang Indonesia di Amerika. Saya bilang ngeri loh, mereka ini kerja semua loh. Pendeta aja kerja. Jadi kalau mereka bisa datang ibadah itu luar biasa. Itu inisiatif dan ini perlu ditingkatkan. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang inisiatif. Maka kita juga harus inisiatif melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan dipaksa-paksa, didorong-dorong. Kita ini manusia bukan hewan. Amin. Kalau hewan kita dorong-dorong ya masuk akal lah, dia nggak ada otak, nggak punya perasaan. Ini kita sudah rasa kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan, saudara bisa tinggal di Amerika. Tidak semua orang bisa tinggal di Amerika. Saya urus visa, istri saya urus visa. Pada pulang itu istri saya kaget dia punya diterima. Saya bilang itu bonus, anugerah, dispensasi dari Tuhan. Amin saudara. Tuhan kita inisiatif, dia mati bagi kita. Alkitab berkata di saat kita masih berdosa. Dia tidak bilang Mel Atok bertobat dulu jadi pendeta, baru saya mati buat kau di Golgota. Tidak ada. Dia mati saat kita masih main lumpur dosa. Kita datang padanya, kita terima barang jadi. Saudara-saudara, setiap gereja Tuhan, karena ini bukan hanya satu gereja dan berbagai gereja. Mari jadi jemaat yang inisiatif, jadi jemaat yang betul-betul proaktif untuk perkembangan pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan. Karena kita semua ini dombanya Tuhan. Gembala yang sesungguhnya Tuhan Yesus, itu gembala agung. Tidak ada jemaat itu milik pribadi. Dengar, Tuhan bilang sama Simon Petrus, gembalakan domba-dombaku, bukan dombamu. Makanya kenapa saya suka biasa bilang begini, gereja Tuhan yang saya pimpin, jemaat Tuhan yang saya pimpin. Amin. Yang rintis jemaat di Galatia itu Paulus. Tapi Petrus tulis surat alamatkan kepada jemaat di Galatia. Kok boleh? Boleh dong. Walaupun Paulus yang rintis, katakanlah Paulus yang bangun itu gereja. Tapi masa pendeta lain tidak boleh khotbah di situ? Coba di 1 Petrus 1 ayat 1. Tulisan Petrus itu dialamatkan kepada gereja yang saya bicarakan tadi. Hanya mau kasih tahu kita ya. Karena di Amerika ini tidak bisa menangkan ini saudara-saudara. Orang Kristen, orang Indonesia cuma satu gereja. Kita harus bergandeng tangan. Tidak bisa sendiri, tidak bisa. Makanya saya beri hormat buat Pak Tony, Pak Jimmy, Pak Pantas. Pendeta-pendeta bisa, oh itu luar biasa. Kan di KKR sudah tegur, tuh ini pujilah. Jangan sudah di situ tegur di sini. Pendeta tuh ada hikmat juga. Tapi ini fakta loh saya bicara, bukan saudara, bukan orang-orang anak kecil, ini orang pendeta dewasa semua kok pasti mengerti maksud saya. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di mana? Di Pontus, mana lagi? Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Itu Galatia. Kalau kita kayak kebanyakan pendeta yang lu jangan ganggu-ganggu jemaat gua lu. Kok jemaat lu? Jemaat Yesus kali.
Saya tidak larang jemaat Tuhan dengar khotbah pendeta lain. Saya bilang belajar banyak dari mereka. Saya aja belajar dari mereka. Pengakuan iman Rasul itu kalau kita belajar itu benar. Gereja yang kudus dan am. Itu gereja yang betul-betul tidak pandang tembok denominasi. Di sorga sana tidak ada itu gereja Lutheran kanan, Baptis kiri, ya Betani di situ, GPDI di sana, tidak ada. Di sorga hanya ada orang percaya yang telah menerima Yesus dan yakin Yesus terima dia apa adanya. Dia inisiatif datang kepada Yesus. Orang ini putus napas di sini, buka mata di sana. Nah, di sana kita menyembah dan memuji Tuhan di sana. Amin. Sudah tidak ada khotbah. Jadi dengar khotbah di sini. Siapa berani khotbah? Saya malu khotbah depan Elia. Woi, malu saya. Elia, Paulus pengkhotbah berat semua. Apalagi depan Yesus deh. Aduh. Menyembah aja deh. Makanya di sini saya berteriak karena saya tahu di sana udah nggak bisa teriak kayak gini. Amin. Iya. Malu saya khotbah di depan Yakobus. Aduh, malu saya. Mau khotbah kiri Yesaya, Yeremia, aduh, Habakuk di situ, aduh malu saya. Belum lagi Hagai dan lain sebagainya ya. Makanya kalau mau dengar khotbah di sini Bapak Ibu, amin. Nah, kekasih Allah yang pertama dia yakin Yesus terima dia apa adanya, itu pelajaran penting dari dia, teladan menarik. Yang kedua, dia inisiatif. Tidak usah dipaksa-paksa, kita jadi jemaat yang betul-betul berkorban. Dan saya yakin Bapak Ibu sangat mengerti dalam melakukan ini. Yang ketiga, ayat ini berkata, maka ayat 2 dari Matius 8. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Oh wow. Ini teladan menarik. Dia datang dan merendahkan diri. Sebenarnya dalam konteks perjanjian baru, itu tidak boleh lagi manusia biasa menerima penyembahan. Tidak boleh. Petrus itu pernah mau disembah, Petrus marah sama malaikat aja mau disembah di Pulau Patmos, Yohanes mau sembah, jangan kita sama. Jadi kalau ada pribadi orang sembah dia terima, itu bukan orang biasa, itu Allah. Amin. Si kusta ini datang menyembah dan Yesus menerima penyembahannya. Karena memang Yesus adalah Tuhan yang layak disembah. Amin. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Di dalam dia ada kepenuhan Allah. Yesus itu Allah sesungguhnya dan manusia sesungguhnya. Kenapa dua unsur ini harus ada dalam diri Yesus? Karena dialah yang menjembatani antara Allah dan manusia. Pribadi yang menjembatani antara Allah dan manusia harus benar-benar Allah, tahu tentang Allah, dan harus benar-benar manusia. Makanya 1 Timotius 2 ayat 5 mengatakan Allah itu Esa, Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, manusia Kristus Yesus. Dia itu satu-satunya jalan, bukan salah satu. Yesus itu satu-satunya jalan, bukan salah satu. Sekarang nih kadang-kadang pendeta juga ada yang bilang Yesus salah satu aja. Iya, Yesus salah. Kalau Yesus salah satu, kematian di Golgota itu kematian terkonyol. Hanya mati untuk jadi salah satu jalan. Kan dia sudah bilang Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan artinya apa? Simpelnya di luar dia itu tidak ada jalan. Akulah kebenaran artinya apa? Di luar dia salah. Akulah kehidupan, di luar dia mati. Yesus satu-satunya jalan. Ini yang saya beritakan, teriakan terus di media. Lu suka nggak suka, tidak ada urusan. Saya sebagai penyembah Yesus Kristus harus bicara ini. Kadang-kadang orang lihat Yesus sebagai guru moral, nabi biasa. Kristen tidak lihat Yesus sebagai itu. Kristen lihat Yesus sebagai Allah, setinggi-tingginya Allah. Amin, kekasih Tuhan. Tentu ini kalau beda di dunia teologi, wah ini bersemester-semester ini. Tapi ini garis besarnya dan harus ditanamkan terus-menerus kepada kita semua. Karena ini salah satu doktrin yang paling diserang oleh setan dan alat-alatnya hari-hari ini. Maka anak-anak Tuhan pun harus didoktrin terus. Percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Amin. Dia bilang setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 10-11.
Ada yang bilang, oh Tuhan itu kan kata Yunaninya kurios. Kurios itu punya dua arti. Ya bisa Tuhan dalam artian kayak raja, kaisar kan suka dipanggil kurios juga. Inggrisnya Lord, Ibraninya Adonai. Tapi saudara-saudara, persoalannya bahwa Filipi 2 ayat 10-11 itu mengatakan dia tidak mungkin Tuhan biasa. Kalau Tuhan biasa, raja mana, kaisar mana yang satu langit berlutut. Kan dia bilang semua yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi. Bos mana, raja mana, nabi mana, satu langit sujud. Nggak ada. Kalau satu langit sujud, seluruh dunia sujud. Sampai di dunia, di bawah bumi pun kalau ada sujud. Itu membuktikan dia memang Tuhan setinggi-tingginya. Ketika si kusta datang menyembah dia, mau ingatkan kita. Memang Yesus layak terima pujian penyembahan kita. Amin, saudara-saudara. Proskuneo itu datang untuk menyembah dia, betul-betul mendekatkan diri kepada Tuhan. Penyembahan di gereja Tuhan itu bervariasi. Kalau karismatik kita nyembah begini, gereja lain dengan penyembahannya sendiri. Semuanya kalau dilakukan dengan hati Tuhan terima. Stop bicara liturgi. Saya karismatik Tulen, saya sangat hormat gereja-gereja Protestan. Sorry saya harus ngomong ini. Kadang-kadang kita pertengkarkan sesuatu yang tidak jelas. Kan ada ayat bilang memuji Tuhan rebana, itu ada. Tapi ada ayat yang begini, jadilah tenang supaya kami bisa. Kan ada, santai aja. Makanya kalau yang sudah dewasa, kalau dia orang HKBP, dia kayak karismatik, nyambung dia. Ini biasa aja. Tapi karismatik tolong ke HKBP juga nyambung dong. Jangan baru hormat, bagi lu angkat tangan dua-dua, haleluya. Aduh bikin heboh aja lu. Haleluya. Kecuali di gereja itu memang KKR dan terbuka, maksudnya oikumene ya itu boleh lah. Tapi liturginya HKBP baru hormat saudara. Yesus, Yesus, Yesus. Saya malaikat, saya cekik kau di kursi nomor 2 itu ya. Saya suka bicara ini, saya sering ber-KKR di gereja manapun. Mau Katolik, mau Protestan, kalau di kami NTT namanya Gemit. Pergi, dan saya kalau ke Gemit, saya bilang tolong, apalagi Gemit di desa-desa kan, ada kampung tertentu tuh jangankan Inggris, Indonesia pun repot. Lalu kau pergi lagi lagu bahasa Inggris, King of Majesty, orang mengerti di mana? Here I am to worship. Nyanyi dong lagu-lagu Kidung Jemaat, aransemennya dibuat bagus, amin. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, amin. Bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang percaya berkeliling tahtanya, bila namaku dipanggil ku ada. Kalau di Batak, mar olop o lop tondiki, anang dito bu Jesusi, hamu sude begemai, salas roha kumadoki sonangi. Haleluya. Tiki dujumpanje. Baru masuk hip hopnya merolop-olop tondiki anan ditebus Yesus sih. Saya waktu di Jakarta, pas ini lagu Protestan, saya bilang ngebeat dong, langsung hip hop, selesai. Kan kita bisa modern. Jadi saya suka ke kampung-kampung tuh, saya bilang lagunya lagu Kidung Jemaat, musiknya kontemporer, jadi ngetats banget itu. Jangan sudah lagunya Inggris, musiknya orang kampung hanya lihat selamat ibadah. Mereka tidak mengerti kita kayak show di depan. Kita menyembah tuh mengajak orang menyembah, bukan nikmatin sendiri di panggung. Tolong catat itu. Makanya yang mau melayani singer, song leader, tolong pahami ini baik-baik. Penyembah yang berhasil adalah mereka yang berhasil membawa umat menyembah Allah. Karena si kusta menyembah Allah, kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Amin, kekasih Tuhan. Sudah 3 ya. 4. Haleluya, saya akan melaparkan Anda. Maksudnya khotbah sampai lapar semua. Yang berikut kekasih Allah, teladannya menarik. Masih di ayat 2. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, perhatikan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Hal keempat yang saya dapati dari si kusta yang perlu kita teladani. Masalah sangat berat, kita sudah deal itu. Tapi waktu datang kepada Allah, dia tidak paksa kehendak.
Dia tidak memaksakan kehendaknya. Makanya ditandai dengan kalimat, Tuhan, jika Tuhan mau. Itu doa yang benar. Doa yang benar itu seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu apa? Jadilah kehendakmu. Itu doa yang benar. Di Taman Getsemani Yesus bilang apa? Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakmu. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Itu doa yang benar. Kadang-kadang banyak orang ngancam Tuhan doanya. Kalau aku tidak sembuh, pindah gereja. Kalau aku tidak sembuh, pindah agama lain. Saya jadi Tuhan, lu mati di gereja. Saya kasih mati kau. Benar, untuk Tuhan itu tidak begitu. Makanya kalau Mel Atok diangkat jadi Tuhan, satu gereja saya kasih mati semua. Paksa Tuhan, saudara. Tuhan Allah, Allah kita. Kita ini babu. Jangan bikin dia kayak anak buah kita yang bos. Bos di mana-mana dia yang perintah. Perintah itu garis komandonya dari atas. Kita main atur saja, main ancam lagi. Tidak bisa begitu, ya. Satu bapak sekolahkan anaknya pendeta semua, saudara-saudara. Kisah nyata ini. Anak semua jadi pendeta, lalu dia alami sakit tertentu. Sakit itu menggerogoti dia dan tidak bisa sembuh. Sudah keliling pendeta ABC, tim doa ABC, penyembuhan kiri kanan, doa-doa tidak sembuh. Kecewa dia. Dia bilang, anak pendeta semua tuh kumpul sini. Hei, stop jadi pendeta. Berhenti sembah Tuhan Yesus. Omong kosong. Papa sekolahkan kalian jadi pendeta semua. Papa sakit berteriak, Tuhan tidak pernah tolong. Kecewa dia. Waktu saya dengar cerita itu, seorang pendeta cerita kepada saya. Dia bilang, saya ngeri dengarnya. Saya juga ngeri. Saya selain ber-KKR, saya pergi berkunjung ke rumah sakit karena ada majelis gereja dari gereja Protestan sakit karena kita bermitra. Telepon saya minta saya doakan dia. Ibu majelis ini sakitnya dikit, mengeluhnya banyak. Tapi saya datang aja kasih kuat, jangan terlalu mengeluh, kata saya. Sementara saya doakan dia di rumah sakit di kelas 1, bukan di VIP. Kelas 1 itu bisa 2 orang, hanya dipisahkan oleh hordeng. Sementara saya doa selesai, amin, masih bercakap-cakap kecil. Saya terdengar di sebelah saya ada pujian begini. Seorang opa. Ku tahu Bapa peliharaku, dia baik. Dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Suaranya suara kayak paduan suara gitu kan. Saya intip, ternyata seorang opa, mereka kenal saya. Anak pendeta katanya. Opa, tanya-tanya, opa sakit apa? Kain putih dari tutup kaki sampai batas dada. Opa sakit apa? Pak pendeta, 2 jam lagi kaki kiri opa akan diamputasi. Sakit gula. 2 jam harus dipotong putus. Wow. Jelas-jelas kaki pasti putus, kaki tinggal 1. Opa masih tetap menyanyi. Ku tahu Bapa peliharaku. 3 bulan kemudian, saya diundang khotbah di satu gereja namanya Gereja Wesleyan Indonesia. Dari pergerakannya John Wesley. Ada itu, sinode itu ada di Indonesia. Wesleyan Indonesia. Saya itu makanya saya ini semua gereja, tapi gereja ini agak semi Protestan karismatik. Ada liturginya tapi ada juga tepuk tangannya gitu loh. Pas lagu tepuk tangan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Saya nyanyi-nyanyi kiri kanan, saya juga bersuka cita seperti biasa. Saya kalau puji Tuhan saya tidak suka lihat orang. Karena dulu kita dance-dance di jalan diskotik, kita habis-habisan kok untuk Tuhan pakai jaim-jaim apa sih. Saya tidak biasa jaim, saya malas tahu orang. Memuji Tuhan harus yang terbaik. Itu prinsip saya. Nah, jadi pas saya balik kiri kan, balik begini saya lihat kursi roda. Saya lihat ada seorang opa yang tadi kaki sudah tinggal 1. Saya pikir iman kayak begini hanya ada di Alkitab. Ternyata ada di Kupang. Iman kayak begini ada di Colorado, harus ada.
Saudara, Tuhan jika Tuhan mau. Nah, ini doa yang benar. Jangan paksa kehendak Tuhan, sok ancam Tuhan lagi. Saya jujur, saya share dengan beberapa pendeta. Di tempat pelayanan saya, ya jemaat Tuhan saya didik rendah hati. Kamu datang di sini diatur. Dengar suara Tuhan melalui gembala dan sesuai firman. Jangan mengatur bikin diri kayak Tuhan dan nyonya di gereja. Kan banyak tuh yang kayak sok ngatur gitu loh. Kamu diatur dulu, dengar ini ada tata gerejanya. Kita nih dunia ini teratur gitu loh. Jadi memang puji Tuhan, walaupun pejabat, jangan coba-coba datang atur gereja. Samuel bilang apa sama Saul? Ketika dia ambil alih tugas Samuel, kamu bodoh. Kecuali pemimpin kasih tugas, nikmatin. Jangan sabotase. Raja pun Tuhan bilang apa? Kamu bodoh. Samuel bilang apa? Kamu bodoh. Raja bodoh kau. Nah, apalagi kehendak Allah gitu loh. Amin, saudara. 1 Yohanes 5 ayat 14. Ini memang Alkitabiah, doa seperti ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada masalah apa-apa, doa apapun tutup dengan yang begini. Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Amin. Perhatikan, 1 Yohanes 5 ayat 14, 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu apa? Bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau apa? Kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Itu doa yang Alkitabiah. Doa jodoh, bil tutup kehendak. Tuhan, kami mau bangun gereja, butuh dana, kami yakin Tuhan berkuasa, jadilah kehendak-Mu. Nah, itu keren. Di lautan lepas ada satu kapal perang. Sejauh mereka lihat, ada cahaya dari sana, jadi mereka kirim pesan. Kamu tolong geser ke kanan, karena ini kita bisa tabrakan ini. Di sana balas, kamu yang geser. Dia balas, hei, saya ini nakoda terbaik. Di sana balas, saya pelaut nomor 1. Di sini balas lagi, kau tahu tidak ini kapal perang. Di sana balas, ini mercusuar. Siapa yang geser? Amin. Mercusuar itu ibarat kehendak Bapa, kita yang geser. Bukan Bapa yang geser, enak aja. Amin. Datang dan bilang, aku yang geser Tuhan. Aku yang geser. Makasih, kustanya jika Tuhan mau. Nah, itu keren. Anak saya autis yang ketiga, saya selalu berdoa, Tuhan dia anak terbaik. Hamba rindu dia dipakai Tuhan, kehendak-Mu jadi. Karena namanya artinya udah keren. Manusia nyatakan otoritas, power, quality Raja Surgawi. Tapi gak bisa ngomong sampai umur 7 tahun. Sekarang dia 7 tahun, nomor 3 tuh. Tapi saya percaya kehendak Tuhan tuh. Tuhan bilang apa? Rancanganku dan rancanganmu tuh beda kayak langit dan bumi. Jadi itu tidak akan mematahkan semangat. Justru itu membuat kita tambah rendah hati. Tetap datang dan berkata, jadilah kehendak-Mu. Amin, Bapak Ibu terkasih. Yang keempat. Ada 5 soalnya, tahan sedikit. Yang keempat. Dia bilang begini. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kalimat Tuhan dapat mentahirkan aku, ini beda lagi. Dia yakin bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Mantap, tadi sudah betul. Dia berserah kepada kemauan Allah. Terserah Bapa lah. Tapi aku yakin Allahku hebat. Ini beda loh. Kita harus yakin. Betul. Tuhan itu terserah dia mau atau tidak. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego bilang, toh kalau Allah yang kami sembah sanggup tolong kami, dia tolong. Tapi kalau dia tidak tolong, kami tidak akan sembah patung Tuhan. Patung Tuhan Nebukadnezar. Tapi soal kehebatannya jangan ragu. Laut Kulsum dia belah. Amin. Tiang awan, tiang api. Apa ya tembok Yeriko rata tanah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Makanya saya selalu bilang doa, jadilah kehendak-Mu. Tapi hamba yakin bagimu tidak ada yang mustahil. Harus perkatakan itu. Beda kemauan Allah dan kesanggupan Allah. Soal sanggup, dia sanggup melakukan apapun. Hanya persoalan mau kan keputusan sorga. Tapi kalau sanggup tidak ada yang mustahil.
Seorang oma kehabisan beras. Oma cinta Tuhan tapi beras susah, habis. Oma berdoa, Tuhan besok saya tidak tahu mau makan apa Tuhan, beras habis. Cara Tuhan bekerja, oma tidur nyenyak dapat mimpi lagi. Mimpinya Tuhan Yesus datang. Bilang sama oma, besok ke toko depan, toko beras. Tulis aja di kertas, butuh 5 kilo, kasih dia. Kaget banget oma doa bersyukur, pergi ke toko sebelah, pemilik tokonya pelitnya minta ampun. Jadi bagi oma ini, wah ini peperangan rohani. Tuhan suruh tapi saya kenal, ini tetangga soalnya. Waduh, ini Master Crab ini. Ini pelitnya, waduh parah ini. Oma pergi, kok mau beli beras? Oke, berapa kilo? 5. Uangnya mana? Hanya dikasih kertas, tolong beras 5 kilo. Maksud oma? Beli pakai kertas. Oma kan apa adanya begini kok, saya tadi malam berdoa. Saya bilang saya beras habis di Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kasih mimpi, suruh tulis kasih kok. Kok ini memang Kristen juga tapi pelitnya nih neraka banget nih. Jadi, wih ini Koko juga agak takut juga nih kalau Yesus betul habis usaha saya. Tapi Koko masih pertanyakan ini benar atau tidak ini. Maka Koko bilang gini aja oma, ya opung boru, ya kan gini aja. Kalau memang ini dari Tuhan kita timbang aja kertas ini, gimana? Ya terserah lah, pokoknya ini mimpinya begitu soalnya. Oh masih asik-asik aja, mimpinya begitu. Maka digeserlah anak-anak timbangan itu. Taruh kertas, taruh beras. 1 tangan tidak bergerak. 2 tangan tidak bergerak. 1 kilo tidak bergerak. 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Langsung seimbang. Koko, si pemilik toko bilang, darah Yesus berkuasa. Dia ambil kantong kresek, dia isi beras ini. Dia bilang, oma pergi dan jangan kembali lagi. Oma pergi dan tolong, kalau mimpi bilang toko sebelah lagi. Setelah oma pulang, Koko ini pusing pikir-pikir, periksa timbangan, ternyata timbangannya rusak. Memang timbangan bermasalah itu rusak. Saudara tahu siapa yang bikin rusak? Tuhan. Walaupun ceritanya alasannya rusak, tapi apa sih yang terjadi kebetulan? Amin. Tidak ada burung pipit jatuh di luar kehendak Allah. Amin. Jadi, saudara-saudara, betul kita bilang jadilah kehendakmu, tapi harus yakin kita sembah Allah yang hebat. Baginya tidak ada perkara yang mustahil. Yang kelima dan yang terakhir, saya lihat wajah-wajahnya mencurigakan. Haleluya. Ke dalam tangannya kuserahkan semuanya. Yang ketiga di ayat yang ke-5 di ayat 4. Ayat 3 akhirnya terjadi kesembuhan. Dikatakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Wow. Jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ini yang namanya kesembuhan ilahi. Seketika itu juga kusta hilang sama sekali. Itu ilahi. Kalau masih pakai berobat 3 bulan itu bukan ilahi. Itu kesembuhan biasa, tapi dari Tuhan. Ingat, Tuhan tidak selalu kerja yang ilahi. Paulus itu bisa melakukan kesembuhan ilahi loh. Tapi waktu Timotius sakit, apakah dia tulis surat dan dia berkata, Timotius, kalau kau baca surat ini dalam nama Yesus kau sembuh. Dia tidak bilang begitu. Timotius, tambahkan sedikit anggur, jangan minum air saja. Pencernaanmu bermasalah tuh. Nangkap ya. Jadi jangan alergi obat. Obat itu juga dari Tuhan. Ada orang yang saking rohaninya, aku tolak Bodrex. Aku tolak dokter. Jangan gila dong. Kalau Tuhan tuh anti dokter, ngapain Lukas dia pakai? Lukas tuh dokter Lukas. Tolong, ngertilah. Kita percaya Tuhan, tapi ingat kadang-kadang Tuhan tidak mau. Tapi yang ini memang ilahi. Amin. Saya beri keterangan itu. Lalu ayat 4 yang terakhir. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Ini karena Yesus tidak mau
berita kemesiasannya dipopulerkan sebelum waktunya. Itu maksudnya. Bukan tidak boleh beritakan Injil loh ya, itu ada perkara khusus di situ. Ya, lalu dia berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan seterusnya. Itu aturan main Taurat. Jadi orang kusta kalau sudah tahir harus lapor diri dan harus ditaati. Nah, yang Tuhan mau, kita yang sudah datang kepada Tuhan, alami berkat, mujizat, pertolongan Tuhan, apapun cara kerja Tuhan, buktikan cinta kita kepada Dia dengan taat. Kita taat bukan untuk selamat, kita taat saudara, kita sudah selamat. Kita taat hanya untuk bentuk cinta kita, syukur kita, sekaligus perbedaan kita dengan orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.